Mau sampai kapan negara ini diorkestrasi pemegang pilpres? Waduh, semalam itu atine Begawan itu biarpet. Deg-degan itu, kayak lampu zaman tahun jadul itu, muruk mati, nyala hidup. Pengen ngerti sebabnya apa? Semalam itu saya nonton final Piala AFF Under 19 itu, usia 19 itu loh. Masih fresh, kenceng-kenceng itu. Wah, itu marahi teratapan terus. Lah untung pertahanan Jen Raven dan kawan-kawan tidak gampang dibobol. Dan mampu juara setelah 11 tahun gak juara. Suwe tenan itu. Itu pun yang under 19. Itu bukan senior itu. Yang masih usia 19. Yang under 16, yo beberapa bulan lalu mau urutan ketiga. Kalah itu. Nah, tapi wes bagus lah, sudah bagus. Tim sepak bola kita yang junior sampai senior sudah mulai bagus. Tapi kita kayak gelo nih yo. Agak gelo sedikit, tapi sepanjang bermainnya sudah bagus ya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus dukung. Intinya, dalam hidup di sektor apapun, bila sudah melakukan yang terbaik, wes apik, namun hasilnya tidak sesuai harapan, ya itu diikhlaskan. Durung wahyune, tahu wahyunya, belum jatahnya itu. Ya persis sama sepak bola. Kadang kita main sudah bagus, skillnya pemainnya ciamik semua, kerjasamanya bagus, taktiknya wis pas itu, operannya, passingnya juga tepat, hasilnya kalah. Ya itulah hidup. Semua sudah berusaha dengan semampunya, namun akhirnya tidak seperti keinginan kita. Lah kalau di politik, ya juga begitu sama. Malah lebih bisa dimainkan di politik itu. Di olahraga itu wasitnya menjaga integritas harusnya loh. Ada sportivitas di olahraga itu. Ada komisi wasit yang mengawasi perilaku wasit. Lah nek kalau di politik, apalagi yang non aturan atau tidak diatur di undang-undang. Wah itu bablas tenan itu. Lah itu contohnya ketua KPU saja bisa terjerat kasus asusila. Ora ciloko itu. Ketua KPK bisa terjerat korupsi dan sebagainya. Ketua MK juga begitu sama. Nah, ini pagi tadi Om Begawan itu membaca majalah Tempo yang ngeluarin daftar. Kita baca ini, daftar 18 dosa Pak Jokowi. Wah, ini saya tertarik ini. Langsung madeg ini. Hati saya madeg. Lah kok akeh men 18 dosanya itu. Malaikatnya nyatetnya bingung. Lah rumangsaku lho, rumang saya itu. Rumangsaku. Atau menurut saya itu loh. Nek si jai kita buat dosa kan merasa gimana gitu loh kalau saya itu. Lah kok ini 18. Dulu perasaan majalah ini lumayan bersahabat loh dengan karier Pak Jokowi itu. Majalah Tempo ini. Ya mungkin persis kayak sikap Om Begawan. Dulu mendukung sama Pak Jokowi itu dari wali kota, gubernur, presiden. Tapi ya sekarang berubah. Tidak mendukung lagi. Lah mengapa kita mesti berubah? Ya soalnya mereka yang berubah. Kalau Om Begawan tidak berubah. Apa yang berubah mereka itu? Sikap serta kepentingan mereka. Kekuasaan benar-benar telah menggodanya. Melenakan. Gitu. Memabukkan. Kaya wong ngombe ciu. Mabuk nanti orang ngerti dalan itu loh. Sehingga pemegang kekuasaan terkindil-kindil lupa diri. Oh no. Nah, untung tidak pingsan gitu. Pingsan. Lupa diri tok. Kalau sampai stres, kalau sampai gila repot ya. Cuma lupa diri. Moga-moga bisa diingatkan itu loh. Yang dipikirkan hanya bagaimana
anak-anak presiden gak hanya nyemplung di politik. Kuwi bisa dibilang kelelep politik. Nah nyemplung dok, kelelep itu. Duduk kelelep dengan apa ya? Bukan tenggelam tapi. Ya wes itulah. Itu danyangnya politik mungkin sudah tahu. Nah penguasa politik sekarang ini, kalau ada urusan soal kekuasaan, ya harus direstui keluarga istana. Semua, baik partai politik maupun nanti calon-calon kepala daerah gitu, kabeh. Wah, harus direstui keluarga istana. Nek enggak, ya urusannya tersendat-sendat, tidak lancar. Wah, jegal, pindah, akhirnya begitu. Dan itu cetha welo-welo itu, permainannya kasar banget. Nah, fenomena jelang pilkada ini aneh-aneh bentuknya itu. Dan mayoritas mendaku orang istana, ngaku-ngaku orang istana. Baik yang mau mencalonkan kepala daerah maupun yang ingin nempel-nempel supaya dapat jabatan. Tidak sekedar keluarga presiden, ada ajudan pribadi ibu negara. Itu ya, ya hubungannya. Ada adiknya mantan asisten kepala negara, adiknya loh. Ini jangan-jangan tonggone atau siapa. Ada mantan tim suksesnya Gibran itu. Jadi kandidat yang beginian ini dalam 18 dosa Jokowi yang dirilis majalah Tempo disebut dengan dinasti dan oligarki politik. Ini serem ini, saya baca ini serem. Tapi masyarakat perlu membaca ini supaya nggak tertipu, supaya paham apa yang sekarang terjadi dalam politik Indonesia ini. Dari kepala daerah, menteri dan sebagainya supaya jelas itu. Nah, selain dinasti, itu ada pelemahan institusi demokrasi. TNI masuk ranah sipil, runtuhnya sistem pendidikan, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat, dan masih banyak yang lainnya. Neng sayangnya lagi, calon pengganti presiden besok itu loh, visi kenegarawannya tidak kuat. Nah ini kan repot kok seperti ini. Akibatnya situasi sekarang ini seperti semua tidak terkendali. Wes sak karepe dhewe, blasah-blasah rono rene ngalor ngidul sak karepe dhewe. Pak Jokowi tentu fokus menyelesaikan pekerjaannya yang belum rampung. Sampai 2-3 bulan lagi. Tapi respon publik ini kurang mengembirakan. Misalnya nih tentang janji mau tinggal di IKN mulai Juli. Kemarin udah nginep sana, cokotin nyamuk nih. Ternyata hingga akhir Juli ini, presiden di sana hanya 3 hari. Ora sido ning kono itu. Alasannya yang disampaikan juga tidak terkesan seadanya. Air lah, listrik lah. Lah menteri masih pada di luar negeri lah. Masih tugas ke sana kemari. Dan terakhir tidur di IKN tidak nyenyak. Ya ora nyenyak. Orang yang tengah alas nyenyak itu gimana? Belum ada hotel, belum ada AC. Biasanya tidur di ruang AC, tidur di tenda, gimana nyenyaknya. Lah lantas Menteri PUPR itu merespon itu. Dia berkomentar, bila presiden tidak tidur nyenyak itu masalah AC lah, bener toh? Kan aneh banget toh. Masa AC yang dipasang di istana baru, istana sekon atau istana AC bekas. Atau second lah, sudah pernah dipakai. Untuk presiden ya mungkin ya pasti baru. Atau mungkin kasurnya bukan kasur yang empuk. Dan juga tidak masuk akal lah alasan-alasan itu. Tidak nyenyaknya tidur Pak Jokowi itu terkait antara perasaan dan pikiran. Lah nek wong iki nek wis nyaman aman dalam hidupnya, atine menep turu nang nggon tikar lelap kok. Ini ada fasilitas yang empuk dan ora nyaman, ya mesti ada hal-hal yang merasuk dalam pikirannya, mengganggu perasaan dan pikiran. Ada gap antara keinginan IKN yang sudah lumayan layak ditinggali, nek kenyataannya masih banyak fasilitas atau persiapan yang belum matang, urung rampung, masih pasti blengkrah itu. Ya kalau yang ditampilkan itu apik-apik tok, padahal kenyataannya ya maut. Makanya tidur tidak nyenyak karena perasaan dan pikirannya. Lah dia kan ke sana sudah berulang kali toh. Bukan hanya sekali 2 kali. Nginep juga bukan pertama kali. Pernah di tenda, pernah pakai api unggun bersama
para pengikutnya, menteri dan sebagainya. Masa alasannya disebabkan pendingin ruangan. Hal yang sudah diterima nalar kita nih. Kalau diterima nulur ya mungkin bisa. Ini nalar kita nggak bisa terima. Nah, presiden sekarang ini terlihat menarik-narik penggantinya untuk melanjutkan apa yang sudah dijalani. Ben gelem ngelanjutke. Namun penggantinya itu malah umek, ngurus program makan bergizi yang dalam aspek teknisnya itu masih banyak kendala. Loh mestinya daftar dosa yang dirilis oleh media ini dijadikan pegangan bagi pemerintah baru untuk membenahi. Harusnya itu diambil sisi positifnya. Loh bila tidak lagi-lagi yang jadi korban ya kita semua masyarakat termasuk Bengawan. Rakyat kecil yang kebingungan, kelimpungan. Iya toh, dengan arah pemerintah yang nggak jelas. Nah sekarang ini di proses transisi, perpindahan antara pimpinan yang lama dengan yang baru. Dan justru di saat-saat sekarang ini, harusnya dibutuhkan kekuatan narasi dari presiden penggantinya, Pak Prabowo. Ini yang mau gantiin malah banyak diemnya. Terus bukan mungkin gitu. Jangankan ke yang nggak milih, yang milih pun jadi ikut bertakon-takon, bertanya-tanya, jadi presiden tak pilih neng ngendi toh. Itu yang milih, itu yang dukung. Kalau Bengawan dulu kan enggak. Ngaku aja Bengawan. Makanya nggak bingung saya. Bengawan cuma nyoroti ini jangan neng ngendi toh iki. Nah, dulu kalah selalu ribut. Ya, bilang curanglah, tidak adil lah, pada demo berhari-hari, berminggu-minggu ngeribeti pemerintah, mengganggu perjalanan masyarakat saja. Lah bareng menang tahun 2024 kok nggak ambil peran itu. Tidak mengorkestrasi tim suksesnya untuk melakukan persiapan. Iya ini. Gugus tugas sinkronisasi yang sudah dibentuk. Kuwi ngopo? Gimana kabarnya? Kok mau diem aja itu loh. Tidak ada perkembangan apapun. Nah, rakyat kan bertanya-tanya itu. Termasuk merespon banyak isu loh yang sekarang mulai berkembang. Mahasiswa sudah demo dan sebagainya. Yang dilontarkan atau dikeluhkan masyarakat itu harus ditanggapi. Oh, Gibran belanja masalah tidak belanja loh. Udah dikirim itu barang-barangnya, nggak usah belanja. Itu dipenuhi dulu. Dioncai dulu tuh permasalahan itu. Semua menunggu apa yang disampaikan Pak Prabowo. Padahal bila semua menunggu orang nomor satu nanti, artinya ada yang salah dengan komunikasi yang dibangun antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Keberterlanjutannya itu rene. Tidak semua hal yang harus dipikirkan oleh pimpinan itu. Nah, seorang pimpinan ini cukup memberi clue, batasan, garis, arahnya gimana. Nah, bawahan ini yang kemudian anak buahnya ini yang menerjemahkan untuk merespon apa yang ada di masyarakat. Harusnya gitu. Belanja masalah Pak Dewe. Belanja nganggo duit apa enak wae. Belanja masalah kan nggak pakai uang. Dengan keluarnya daftar 18 dosa itu yang ditulis oleh media bagi Pak Jokowi dan tidak ada pergerakan dari calon pengganti Pak Jokowi. Perjalanan bangsa ini ke depan bakal jadi urusan kita masing-masing, masyarakat yang akan urip dhewe kaya kuthuk kelangan mbok. Kuthuk tahu anak ayam mlaku dhewe-dhewe nanti. Siapa yang dekat sama lingkungan kekuasaan, ya kuwi yang berjamu, yang makan enak. Bagi yang jauh apalagi tidak mendukung, siap-siap menghadapi perjalanan hidup yang berat. 5 tahun itu untuk menjalankan visi serta program akan terasa singkat nantinya. Namun bagi kita yang menerima kebijakan-kebijakan negara bakal terasa lama banget. Karena selalu terus menunggu kebijakan-kebijakan itu. Itu ya. Ya marilah kita menunggu kebijakan-kebijakan yang terus akan kita terima dari pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa ini Oktober nanti. Kita akan menunggu. Mau sampai kapan negara ini diorkestrasi pemegang pilpres? Ya secara subjektif Bengawan menilai, Pak Prabowo asli ini gak mikir tenanan. Habis dilantik, mesti gimana ini? Gak serumit itu, Pak. Iya, ini menurut kacamata Bengawan.
Lah kalau usianya saja wis 73 tahun dan rata-rata orang Indonesia usia segitu wis males mikir, wegah, pilih tobat, mendekatkan diri pada Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Iya, itu udah lansia. Nah, untuk contohnya itu Pak Biden itu sajalah. Itu menyadari itu karena sudah lansia dan sudah sepuh. Lalu dia mundur dari calon presiden Amerika. Oh itu, karena mengakui bahwa dirinya sudah malas untuk mikir, apalagi mikir negara yang jumlah masyarakatnya 280 juta. Mumet itu. Itu ya, kita tunggu aja apa yang mau diperbuat Pak Prabowo untuk bangsa ini. Dari masyarakat hanya bisa menunggu. Iya, dari Bukawan, salam Bukawan, salam ngobrol. Dadah.